السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian sekali-kali mati melainkan dalam keadaan Islam. Thumma amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum, para bapak sekalian dan saudara-saudaraku sekalian yang saya hormati dan yang saya muliakan, dan yang selalu senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melapangkan dada-dada kita dan memudahkan langkah-langkah kita menuju rumahnya yang mulia ini, masjid yang kita cintai ini, Al-Muqarrabin, dan di majlis yang mulia ini, yaitu majlis ilmu, majlis zikir, untuk kita bersama-sama belajar dan menuntut ilmu syar'i, ilmu ad-din, sebagai bekal hidup kita di dunia ini menuju Allah tabaraka wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi, merahmati dan meridhai pertemuan dan majelis kita ini. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam senantiasa tercurah terlimpah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku sekalian yang saya hormati dan yang saya muliakan, hari ini tanggal 16 Ramadan. Ya benar, 16 ya. Tidak terasa sudah di pertengahan bulan suci Ramadan. Kita baru merasa kemarin tuh ya, awal kita puasa, awal kita tarawih, awal kita sahur buka ya. Sekarang udah tengah tuh. Waktu begitu cepat ya, begitu cepat. Dan inilah yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, la taqumus sa'ah hatta tataqarabaz zaman. Tidak akan tegak kiamat, tidak akan terjadi kiamat sampai waktu itu berdekatan. Berdekatan itu maksudnya cepat gitu, terasa cepat ya, padahal sama aja, satu hari 24 jam, tapi rosone gitu, rosone itu cepat banget gitu, Masya Allah. Bahkan Ramadan tahun lalu tuh masih kita ingat tuh, kayak sebulan yang lalu gitu lah, kayak sebulan yang lalu masih ingat banget gitu. Ini menunjukkan waktu itu begitu cepat, waktu begitu cepat ya. Maka rugilah orang yang tidak menggunakan waktu-waktunya dengan sebaik-baiknya. Apalagi 10 kedua ini tentu lebih utama daripada 10 yang pertama. 10 yang terakhir itu lebih utama dari 10 yang kedua. Betul Pak ya?
10 pertengahan ini lebih utama dari 10 yang pertama. 10 yang ketiga, 10 terakhir itu lebih utama dari yang kedua, apalagi yang pertama. Kenapa, Pak? Kenapa kira-kira? Karena wis katok Pak, capek Pak. Biasanya begitu. Lama-lama kan capek ya. Capek, letih, terus kurang perhatian. Begitu. Nah, karena banyaknya orang itu kalau di akhir-akhir ini sudah melupakan dan melalaikan dari perkara-perkara yang pertama, maka amalan yang di akhir-akhir ini lebih utama. Karena kebanyakan manusia itu sudah lalai. Beda dengan di awal-awal tuh. Di awal-awal Masya Allah kaum muslimin semangat banget tuh beramal. Dua, tiga. Kalau udah segini-segini ya sudah males, udah enggan, udah lalai ini, lalai itu. Sibuk apa Pak? Sibuk. Masya Allah. Oleh karena itu hari Jumat itu kan hari yang afdol, hari yang mulia. Dari hari Jumat ini mana lebih utama? Pertama, tengah atau akhir? Akhir. Makanya waktu ijabah doa itu kan di akhir kan? Habis asar enggak? Habis asar. Lebih utama. Kenapa? Karena orang sudah lalai gitu. Kebanyakan manusia sudah lalai. Nah, ketika manusia dalam keadaan lalai itu, maka waktu itulah yang paling afdol. Seperti wukuf di Arafah. Waktu wukuf itu kapan? Yang paling afdol? Akhir-akhir kan? Akhir-akhir menjelang tenggelam matahari itu. Kenapa? Karena kebanyakan jamaah haji sudah capek, letih. Beda dengan di awal-awal. Doa, zikir, wirid. Capek kan? Waktunya apa? Ngobrol, ngalor, ngidul, ngetan, ulon. Nah begitu. Maka di akhir-akhir itu hari Arafah, wukuf, itu di akhir-akhir itu afdal. Nah, pun demikian ya di hari-hari ini tentu afdal, dan sebentar lagi pun akan lebih afdal daripada sekarang. Maka kita berusaha di akhir-akhir hari Ramadan ini kita perbanyak ketaatan, perbanyak amal solih, perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semua itu dilakukan di akhir-akhir ini tentu lebih afdal, lebih utama. Kita tingkatkan ya kebaikan, ketaatan dan amal-amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para bapak sekalian dan saudara-saudaraku sekalian yang saya muliakan. Nasihat kita pada kesempatan yang berbahagia ini adalah tentang tunaikanlah zakatmu. Tunaikan zakatmu. Tentu masalah ini insya Allah tidak asing lah buat antum semua. Dan biasanya ini ada kajian khusus ya, pertemuan rutin gitu lah ya, tentang fikih, yaitu tentang zakat. Di situ dibahas tentang hukum-hukumnya, tentang hitungan-hitungannya kan gitu. Tapi insya Allah kita bahas ya sedikit tentang keutamaan, hukum, dan peringatan bagi mereka yang tidak mau mengeluarkan zakat dan seterusnya. Poin-poin saja, tidak terlalu detail. Zakat itu apa sih? Zakat itu menurut bahasa adalah an-numu waz-ziyadatu was-salahu wat-taharatu. Nah, itu menurut bahasa nih. Zakat menurut bahasa. Subhanallah, dari sisi bahasa saja itu mengandung makna yang luas dan dalam sekali. Makna zakat menurut bahasa yang pertama adalah an-numu. Numu itu artinya tumbuh. Tumbuh dan berkembang.
Dari sisi ini saja, harta yang benar-benar dikeluarkan zakatnya, dikeluarkan sedekahnya, Allah akan kembangkan itu harta. Allah akan tumbuhkan itu harta. Numu. Kemudian ziyadah. Zakat itu juga diartikan dengan ziyadah. Ziyadah itu bertambah. Bertambah. Maka dari sisi bahasa saja ini bertambah. Artinya harta itu kalau dikeluarkan sedekahnya, zakatnya, Allah akan tambah itu harta. Allah akan tambah. Kemudian juga diartikan zakat itu dengan as-shalah. Shalah itu lebih baik. Baik. Makanya keadaan orang yang menunaikan sedekah, zakat itu keadaannya baik dia orangnya. Kehidupannya baik, rumah tangganya baik, sosialnya baik, dan seterusnya. Apalagi toharo. Toharo itu bersih, suci. Berarti harta itu kalau dikeluarkan zakatnya, dikeluarkan sedekahnya, harta itu dibersih. Berarti kalau tidak dikeluarkan zakatnya, itu masih kotor. Nah, ini dari sisi bahasa saja, Masya Allah, zakat itu maknanya luas banget. Ya, yaitu tumbuh kembang, bertambah, terus bersih, suci, dan baik. Nah, itu dia. Ini sisi bahasa. Sedangkan menurut istilah, zakat itu adalah ibadah kepada Allah, taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Dengan apa ya? Dengan mengeluarkan harta tertentu yang memang wajib untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang kelompok-kelompok tertentu dan di waktu-waktu tertentu. Nah, ini definisi zakat menurut istilah atau terminologi begitu. Jadi zakat itu adalah taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Berarti taqarrub itu ibadah nggak tuh? Ya, ibadah. Berarti zakat itu ibadah, bahkan sebesar-besar ibadah. Kenapa? Karena salah satu rukun apa ini? Salah satu rukun Islam. Salah satu rukun Islam yang 5: syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Itu jelas tuh. Berarti zakat itu salah satu bentuk ibadah yang sangat agung, yang sangat mulia, dan salah satu pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dengan cara apa? Dengan cara mengeluarkan harta tertentu. Tuh, harta tertentu. Berarti nggak semua harta. Juga semua harta tuh, nggak semua harta. Cuman apa saja itu? Emas, perak. Kalau sekarang ya uang kertas. Kemudian binatang ternak, itu pun binatang ternak apa aja tuh? Sapi, kambing, unta, domba. Domba, kambing sama Pak ya? Domba, kambing. Coba itu saja. Kemudian pertanian, buah-buahan. Buah-buahan pun nggak semua buah-buahan. Rambutan, yondak juga. Cuman korma, anggur. Selain itu enggak tuh, Masya Allah. Tanaman berarti ya makanan pokok saja. Kangkung enggak, cabai enggak, bawang enggak. Jadi pertanian, perkebunan itu pun enggak semuanya dikeluarkan zakatnya.
Coba itu saja kan, itu saja. Kuda, ya enggak. Gajah, ya enggak juga. Apalagi ayam misalnya, ya enggak juga. Tuh, masya Allah. Hewan-hewan pun hanya terbatas. Tidak semuanya. Itu pun ada ukurannya. Kalau tidak sampai kepada nisab, enggak tuh. Misalnya nisabnya unta berapa? 5. Kurang dari 5 enggak ada zakatnya tuh. Kalau sapi berapa? Iya iki kok meneng kabeh iki. Sapi 30. Tuh banyak kan? 30. Kurang dari itu enggak ada. 29 enggak. Tuh. Kambing 40. 39 enggak. Tuh. 39,5. Berarti setengahnya apa ya? Masih di itu ya, masih di kandungan ibunya gitu. Ya Allah, enggak tuh. 39 enggak. Kurang 1 saja enggak ada zakatnya. Subhanallah. Dan itu pun dikeluarkan cuma sedikit. Kayak ini misalnya emas perak. Emas berapa? 85 gram. Coba. Kurang dari itu enggak ada. Uang pun demikian, uang kertas pun demikian. Berapa itu? Ya, uang kan sama dengan nisabnya emas. Ada mengatakan nisabnya perak ya, ini masalah khilaf. Tapi umumnya adalah emas. Berarti 85 gram emas jadi berapa? Diuangkan. Kurang lebih 100-an gitu kan? 100-an. Kurang dari itu enggak ada zakat tuh. Kurang apa coba? Itu pun zakatnya berapa? 2,5%. Misalnya 100 juta. Dari 22,5% jadi berapa? 2 juta. Sedikit. Ya Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak membebani kaum muslimin. Justru itu adalah bentuk rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi harta enggak semuanya. Yang diambil cuma sedikit. Itu pun ada nisabnya. Ada ukuran minimal yang wajib diberikan zakatnya. Kurang dari itu enggak ada. Meskipun kurang 1, 2 aja enggak. Coba kurang apa coba? Itu pun harus haul. Haul itu apa haul? Setahun, hitungannya setahun, tabungan setahun, emas setahun, bukan setiap bulan, bukan 2 bulan sekali zakat, enggak, setahun 12 bulan itu loh. Ringan enggak tuh? Ringan, mudah. Memang Allah itu mudahkan semudah-mudahnya, karena ad-dinu yusrun, agama Islam itu mudah, nggak sampai nyekik enggak. Coba, masya Allah, inilah indahnya Islam. Jadi harta nggak semua harta dikeluarkan zakatnya, cuman sebagian kecil dari harta itu, sebagian kecil. Bahkan mutiara tuh ada zakatnya? Nggak ada. Berlian enggak. Cuman perak dan emas dan perak tok. Tuh. Ringan ya ringan, mudah ya mudah, enggak ada yang sulit. Kemudian diberikan kepada siapa? Kepada golongan-golongan tertentu. Golongan-golongan tertentu sebagaimana ayat yang dibaca oleh imam tadi itu, surat At-Taubah. Lil fuqara'i, ya, 8 golongan yang berhak mendapatkan zakat. Nah itu fakir, miskin, ibnu sabil, sabilillah, ya, orang yang terlilit utang dan yang lainnya. Kecuali zakat fitrah. Zakat fitrah itu untuk fakir miskin saja kan begitu.
Zakat fitrah itu untuk fakir miskin saja. Dan di waktu-waktu tertentu tadi setahun, kecuali kalau panen ya, panen buah-buahan atau tanam-tanaman itu setiap kali panen, tidak menunggu 1 tahun, setiap panen zakat. Dan itu pun ada nisabnya, ada ukuran minimal diwajibkan dikeluarkan itu zakat. Kalau kurang dari itu nggak ada zakat. Masya Allah, mudah. Nah inilah ya, secara umum makna dari zakat ini, baik itu dari sisi bahasa maupun sisi istilah. Jadi mendekatkan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah dengan mengeluarkan harta tertentu dan diberikan kepada golongan tertentu di waktu-waktu tertentu dengan syarat-syarat tertentu, tentu ya, syarat-syarat tertentu diantaranya adalah haul dan nisab. Nah itu dia. Alhamdulillah. Dan kita tahu semua bahwa zakat itu tentu hukumnya wajib, tidak diragukan lagi. Sepakat kaum muslimin dari zaman dahulu, sekarang dan sampai hari kiamat, zakat itu hukumnya wajib, bahkan fardu, wajib. Setiap muslim pasti tahulah zakat itu hukumnya wajib. Sedangkan wajib itu apa? Wajib itu dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Itu wajib kan? Firman Allah, wa aqimus sholata wa atuz zakat. Dirikanlah salat dan keluarkan zakat. Perintah kan perintah. Perintah menunjukkan wajib. Kemudian hadis yang sering kita dengar, bunyal islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Pertama, syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Itu syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah, itu dihitung 1. Wa iqamis shalah, mendirikan salat, wa itaiz zakat, dan mengeluarkan zakat, wal hajj, haji, dan shaumi Ramadan, dan puasa Ramadan. Ayat dan hadis ini tegas, jelas, gamblang bahwa zakat itu hukumnya wajib. Tentu wajib bagi yang sudah wajib. Sampai-sampai para ulama rahimahumullah ta'ala, bahkan sebagian ulama mengatakan ini ijma, kesepakatan para ulama bahwa orang yang mengingkari kewajiban zakat itu apa hukumnya? Mengingkari. Dia bilang tuh, oh zakat nggak wajib, zakat itu nggak fardu, zakat itu sunnah. Kalau mau zakat ya monggo, kalau enggak ya rapopo. Nggak tahu ada nggak seorang yang punya keyakinan seperti itu? Nggak tahu ya, karena ini masalah hati, masalah keyakinan. Karena keyakinan itu kan masalah hati itu. Sedangkan hati nggak bisa dilihat, nggak bisa dibaca, nggak bisa dipahami, kecuali kalau sudah keluar dari lisan, itu baru. Secara umum hukum orang yang mengingkari kewajiban zakat, kata para ulama rahimahumullah, diantaranya adalah Imam An-Nawawi dan yang lainnya, ya, bahwa dia itu bisa keluar dari Islam. Na'udzubillah min dzalik. Karena dia telah mengingkari salah satu rukun dari rukun-rukun Islam. Rukun Islam ada 5 tadi. Mengingkari satu saja, itu sudah keluar dari Islam. Na'udzubillah. Berbeda dengan orang yang tidak mau mengeluarkan zakat karena apa? Bakhil. Nah, bakhil.
Bakhil tuh bahasa Arab, bakhil itu ya. Bahasa Indonesianya apa? Cengit ya. Cengit, pelit, medit. Tapi dia masih mengakui akan kewajiban zakat tuh. Dia masih mengimani, meyakini wajibnya zakat. Tapi karena kepelitannya itulah dia tidak mau zakat. Dan inilah kebanyakan. Pelit, bakhil tadi itu, medit. Tapi dia yakin wajib itu zakat itu wajib. Saya tahu, yakin itu. Tapi nggak mau itu hartanya hilang, dikasihkan orang nggak mau. Nah, apa hukumnya orang seperti ini? Fasik. Fasik itu berarti dia telah berbuat dosa besar. Dosa besar. Dia harus dihukum. Pemerintah itu turun tangan kalau orang itu nggak mau zakat, turun tangan tuh. Ya, kalau ada pemerintahan yang Islami misalnya gitu kan, ya akan dipanggil orang itu dan dipaksa untuk mengeluarkan zakatnya. Dan tentu akan dihukum juga dia. Tapi kalau dia itu ya fasik kayak begitu, nanti di akhirat tentu dia akan mendapatkan ancaman berat, ancaman besar dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu siksa nanti di neraka jahanam, fal'iyadu billah. Jadi orang yang tidak mengeluarkan zakat itu kemungkinannya ada dua ya. Kemungkinannya ada dua. Yang pertama adalah dia mengingkari kewajiban zakat. Nah, orang seperti ini bisa keluar dari Islam. Yang kedua, tidak mau berzakat karena bakhil, pelit. Tapi dia masih meyakini kewajiban zakat. Maka orang seperti ini fasik. Dan orang ini akan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ancaman yang sangat-sangat berat. Orang yang tidak mau mengeluarkan zakat karena bakhil, maka dia akan diazab, disiksa di neraka. Dan ancaman azabnya sangat berat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 34 sampai 35. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Ini ancaman nih, ancaman berat bagi yang tidak mau zakat, tentu karena bakhil tadi itu. Karena pelit. Walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddah, dan orang-orang yang mengumpul-ngumpulkan apa? Emas dan perak. Wala yunfiqunaha fi sabilillah, dan mereka tidak menginfakkannya di jalan Allah, tidak mengeluarkan zakatnya. Fabashshirhum bi'adzabin alim, maka berikanlah kabar gembira kepadanya dengan azab yang alim. Alim itu apa? Alim itu menyakitkan. Ini ancaman enggak? Ancaman banget nih. Beri kabar gembira bagi mereka yang tidak mau mengeluarkan zakat sedekahnya itu. Kabar gembiranya itu ini, azab, siksa yang sangat pedih. Di antara bentuk siksaannya adalah begini. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Surat At-Taubah. Taubah surat ke berapa, Pak? 9 ya. Ayat 35. Ingatlah pada hari ketika emas dan perak
dipanaskan dalam neraka jahanam. Nah, ini ancaman bentuk siksaan orang yang suka ngumpul-ngumpulin emas, perak lalu tidak dikeluarkan zakatnya. Tadi ayat sebelumnya, berikanlah kabar gembira dengan azab siksa yang sangat pedih, menyakitkan. Bentuk azabnya adalah ini. Ketika emas dan perak tadi itu dipanaskan dalam neraka jahanam. Kemudian lalu dengan itu disetrika dahi, lambung dan punggung mereka, seraya dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu. Ini jelas, tegas sekali. Jadi ayat ini dijelaskan dalam hadis, dijelaskan oleh Rasulullah SAW bahwa harta yang dia kumpulkan tadi itu, khususnya emas dan perak, itu nanti dibikin lempengan-lempengan dari neraka jahanam yang dia itu dipanaskan di dalam neraka itu. Jadi emas-emas, perak-perak yang dia kumpulin yang nggak dikeluarkan zakatnya akan dibikin lempeng-lempengan yang dipanaskan dengan api neraka jahanam. Kemudian disetrikakan, setrikakan itu ditempelkan atau digosokkan kemana ini? Ke dahi-dahi mereka, lambung-lambung mereka dan punggung-punggung mereka. Masya Allah. Ini sebagai bentuk azab bagi mereka yang tidak mau mengeluarkan zakatnya, ya, tidak mau mengeluarkan zakatnya. Adzabun alim, yang mana harta-harta mereka itu akan dijadikan lempengan-lempengan, lalu dipanaskan, dibakar dengan api neraka jahanam dan disetrikakan ke jidat-jidat mereka. Panas banget, jadi mungkin jadi tengkorak aja. Insya Allah. Kemudian lambung mereka pun demikian, disetrikakan di situ lambungnya. Punggung pun demikian, punggung. Nah, ini ancaman berat nih bagi mereka yang tidak mau mengeluarkan zakatnya. Kemudian juga di dalam ayat yang lain, surat Ali Imran ayat 180, Allah berfirman, wala yahsabanna alladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlih huwa khairal lahum bal huwa syarrul lahum. Iki jamnya sing bener mana tuh kuwi? Itu bener. No. Bener. Oh, anak patokannya situ. Makanya kok dari tadi segitu aja nggak muter-muter cepet. Mau habis lagi nih. Syurutnya jam berapa? Jam 6. Jam 6 ya. Duh, cepet banget ya. Nah ini kalau begini resah gelisah nih, udah resah gelisah. Udah. Baik, firman Allah tadi surat Ali Imran ayat 180 ya. 180 ya, 180. Wala yahsabanna alladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadli huwa khairal lahum. Dan jangan sekali-kali orang-orang yang bakhil dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dari karunia-Nya mengira bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Padahal bakhil, pelit, kikir itu buruk bagi mereka.
sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Harta yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Nah, ini yang menjadi bentuk azab juga nih, bentuk siksa azab orang yang tidak mau mengeluarkan zakatnya nih. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah, yang mana harta mereka itu akan dikalungkan di lehernya. Maksudnya apa dikalungkan di lehernya ini, Pak? Ayat ini ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang arti dan maknanya, harta yang tidak khususnya emas, perak, uang kertas dan yang lainnya itu kalau tidak dikeluarkan zakatnya, nanti di akhirat dia akan dirubah wujudnya oleh Allah menjadi apa ya? Ini tentang firman Allah tadi itu, sayutawwaquna, harta-harta mereka akan dikalungkan di lehernya. Apa yang dimaksud dengan dikalungkan di lehernya ini dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu harta yang tidak dikeluarkan zakatnya itu akan dirubah wujudnya oleh Allah menjadi ular. Dan ular ini akan dikalungkan di lehernya. Dan sifat ular ini, Pak, Masya Allah, taringnya itu besar banget, kemudian kepalanya botak. Loh, kok botak ya? Maksudnya apa itu botak? Saking banyaknya busa. Saking banyaknya bisa tuh kepalanya sampai botak. Masya Allah. Jadi ular ini besar banget, berbisa banget sampai tuh kepalanya botak. Saking banyaknya bisa yang ada di situ. Kemudian dikalungkan di lehernya itu. Ular tadi dikalungkan di leher orang itu. Lalu ditelan orang itu, digigit oleh ular tadi, dan yang gigit tadi adalah hartanya sendiri yang dibentuk menjadi ular tadi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sambil ular ini berkata kepada orang ini, ana kanzuka, ana maluka. Aku ini adalah simpanan hartamu dulu, dan aku ini adalah hartamu. Ngomong tuh ular tuh ngomong, bicara. Dan itu dipahami oleh orang tadi yang dikalungkan di lehernya tadi itu. Paham? Ana kanzuka, aku adalah kanzunmu. Apa yang dimaksud dengan kanzun itu? Kanzun itu kalau bahasa kita si harta simpanan gitu. Itu namanya kanzun. Jadi kanzun itu harta simpanan yang tidak dikeluarkan zakatnya, itu namanya kanzun. Berarti kalau harta emas perak misalnya itu dikeluarkan zakatnya, namanya kanzun tidak? Tidak. Meskipun punya emas nih 1 ton, emas 1 ton disimpan di belakang rumah, dalam tanah, tapi tiap tahun dikeluarkan zakatnya, kanzun tidak? Tidak. Tuh. Punya 100 gram emas nih misalnya nih, tapi nggak dizakatin, kanzun meskipun nilainya sedikit. Nah, ular tadi itu berkata kepada orang tersebut, ana kanzuka, aku adalah harta simpananmu. Wa ana maluka, dan aku adalah hartamu.
Masya Allah, ini azab, siksa bagi mereka yang tidak mau menunaikan zakatnya karena bakhil, karena pelit. Kalau ayat pertama tadi yang sudah kita baca akan dirubah menjadi lempengan-lempengan tadi kan ya, lempengan-lempengan dari api neraka jahanam. Kemudian disetrikakan ke jidat, lambung dan lambung apa namanya? Lambung ya, lambung dan punggung. Kalau ayat yang barusan kita baca itu dibentuk menjadi ular. Harta tadi ular yang berbisa, otaknya kepalanya buta, kemudian taringnya panjang mengerikan, dikalungkan di leher orang itu dan ditelen itu orang itu dengan ular tadi itu sambil berkata, ana kanzuka ana maluka. Ini diantara bahkan nih dalam hadis yang lain disebutkan orang yang tidak mengeluarkan zakatnya, misalnya unta, sapi atau kambing, nanti di akhirat hewan-hewan itu akan menginjak-injaknya. Binatang-binatang tadi itu yang tidak dikeluarkan zakatnya itu akan menginjak-injaknya dia di dalam neraka, fala'iyadzubillah. Nah ini diantara ya dalil-dalil ya, dan di sana masih banyak dalil-dalil yang lain akan ancaman berat bagi mereka yang tidak mau mengeluarkan zakatnya. Dan Allah akan berikan kebaikan-kebaikan di dunia dan di akhirat bagi mereka yang mau mengeluarkan zakatnya. Banyak sekali dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah tentang keutamaan bagi mereka yang mau mengeluarkan zakatnya. Di antaranya adalah orang yang berzakat itu adalah sifatnya orang yang bertakwa. Benar, di antara sifat ciri khas orang yang bertakwa, dan orang yang bertakwa tempatnya di mana? Di surga kan? Di surga. Ciri mereka salah satunya adalah mereka mengeluarkan zakat. Mereka mau mengeluarkan sodakohnya, zakatnya. Sebagaimana firman Allah ya dalam surat At-Taubah ayat firman Allah dalam surat Adz-Dzariyat ya, surat Adz-Dzariyat ayat 15 sampai 19. Tuh disebutkan tentang keutamaan bagi yang mau mengeluarkan zakatnya. Di antaranya adalah wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Ya. Yaitu wa fi amwalihim, dan pada harta-harta mereka ada haknya siapa? Hak orang-orang yang miskin. Miskin yang mereka itu minta-minta, dan orang miskin yang tidak minta-minta. Ya, miskin ada yang minta-minta, ada yang nggak minta-minta ya. Minta-minta itu miskin, ada yang kayak gitu. Ada yang miskin tapi nggak mau minta-minta. Ngapain nggak mau minta-minta? Ya menjaga kehormatan lah, menjaga harga diri lah. Sebenarnya yang tidak minta-minta ini yang seharusnya lebih diprioritaskan untuk diberi sedekah daripada yang minta-minta. Nah, berarti di sini kesimpulannya sifat penduduk surga dan dia adalah orang-orang yang bertakwa adalah mereka mengeluarkan zakat mereka, mengeluarkan sedekah mereka. Dan subhanallah, orang yang bersedekah, orang yang mengeluarkan zakat, hartanya akan dikembangkan oleh Allah, akan dilancarkan oleh Allah, akan disuburkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pasti, ini janji Allah, Pak, janji Allah kepada mereka orang-orang yang mau berzakat. Makanya akhi, kita nggak ada ceritanya orang yang suka bersedekah kemudian bangkrut. Orang yang suka bersedekah, khususnya zakat, Allah akan kembangkan itu hartanya.
Allah akan suburkan hartanya, Allah akan tambah hartanya itu. Makanya orang yang seperti ini, akhi, Allah berikan kesuksesan dalam usaha mereka. Karena Allah sudah berjanji, Allah berfirman, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah hancurkan riba. Allah hancurkan riba dan Allah kembangkan sedekah. Sedekah ini termasuk di dalamnya zakat. Karena kadang-kadang zakat itu juga dikatakan sedekah. Sedekah wajib kan begitu. Sedekah wajib. Ini jelas Allah akan kembangkan itu. Allah akan suburkan hartanya itu. Ya, meskipun secara angka mungkin berkurang, tapi sebenarnya Allah kembangkan di dunia dan di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, tidaklah seorang Muslim bersedekah dengan satu biji kurma. Nih seorang Muslim nih, kita nih bersedekah dengan satu biji kurma, dan dia mendapatkan satu biji kurma itu dengan cara yang baik, usaha yang baik, halal. Satu biji kurma piro regane, Pak? Gak kehitung sudah. Gak kehitung apa trik. Satu biji kurma kecil. Nah, kalau kita buka bersama itu yang paling laris itu apa nih, Pak? Kurmanya atau gorengan ya? Gorengan. Oh, ini satu biji kurma nih. Seorang Muslim bersedekah dengan satu biji kurma dan dia mendapatkannya dengan cara yang baik, halal, thayyib, dan Allah tidak menerima kecuali yang baik, thayyib. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menerimanya dengan tangan kanannya. Allah menerima sedekah sebiji kurma tadi itu dengan tangan kanannya. Kemudian Allah kembangkan itu. Allah simpan, Allah kembangkan, Allah suburkan. Sebagaimana kalian mengembangkan anak unta kalian atau anak kuda kalian. Berarti anak unta atau anak kuda itu dirawat kan dari kecil tuh, kasih minum, kasih makan dan seterusnya sampai besar kan, sampai besar. Sampai Nabi mengatakan di akhir hadis itu sampai sebesar gunung. Jadi satu kurma tadi itu kecil tuh, Allah kembangkan, Allah terima dengan tangan kanannya, dan Allah kembangkan, suburkan dan tambahkan sampai sebesar gunung. Ya Allah, segini jadi segunung gede. Bagaimana 2 kurma, 3 kurma? Ya, tidak hanya kurma kan, ya termasuk uang kan gitu, termasuk uang dan yang lainnya. Pokoknya sedekah itu. Ya Allah, ini janji Allah dalam Al-Quran dan janji Allah melalui lisan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah kembangkan itu, pasti Allah suburkan, dan Allah lancarkan bisnis usahanya. Dan ini perlu keyakinan. Dan subhanallah, dengan zakat itu Allah ampuni dosa-dosanya, Allah ampuni kesalahan-kesalahannya. Sering kita mendengar sabda Nabi SAW, as-sadaqatu tudfi'ul khati'ah. Sedekah itu akan menghapus kesalahan-kesalahan, menghapus dosa-dosa. Kama yudfi'ul ma'un naro, sebagaimana api itu dapat memadamkan sebagaimana air itu bisa memadamkan api. Jadi sedekah itu memadamkan dosa, maksiat, kesalahan, sebagaimana air itu dapat memadamkan api.
Berarti sodako yang kita keluarkan, zakat yang kita keluarkan, baik itu yang wajib maupun sunnah, dapat menggugurkan dosa dan kesalahan. Apalagi kita keluarkan di bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Dan zakat sodako itu bukti akan kejujuran imannya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, was-sodaqatu burhan. Sodako itu burhan. Apa burhan, Pak? Burhan itu bukti, dalil. Jadi sodako itu burhan. Burhan itu bukti. Bukti apa ya? Bukti akan keimanannya. Bukti akan keimanan yang mengeluarkan sodako tadi itu, bahwa iman itu benar. Kenapa? Karena harta itu dicinta nggak? Dicinta. Semua orang pasti cinta harta, senang sama harta. Nah, ketika Allah perintahkan dia untuk mengeluarkan harta itu, dia nurut, siap, sami'na wa ata'na. Padahal harta itu benar-benar disayang, dia cari sono sini, siang malam pagi petang kan gitu. Dalam negeri, luar negeri, peres-peres keringat, banting-banting apa? Banting tulang. Berarti harta itu sangat disayang banget. Tapi kan Allah perintahkan dia keluarkan. Siap, sami'na wa ata'na. Oh, berarti benar-benar imannya itu teruji. Imannya itu teruji. Dan subhanallah ya, zakat sedekah itu akan menghilangkan kotoran-kotoran hati. Membersihkan hati dan jiwa dari sifat-sifat yang tercela. Termasuk apa nih? Bakhil, pelit, sombong, ujub, takabur, hasad, dengki, iri, itu akan hilang. Itu insya Allah akan hilang itu semua dengan dia berzakat atau bersedekah. Akan menghilangkan kotoran-kotoran hati, kotoran-kotoran jiwa yang ada di dalam hati. Dan masih banyak lagi ya keutamaan-keutamaan zakat atau sedekah secara umum. Intinya Allah akan berikan kebaikan-kebaikan, keberkahan, rahmat kepadanya di dunia dan di akhirat. Dan puncaknya adalah nanti di akhirat Allah masukkan dia ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Baik. Para bapak sekalian dan saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ini ya nasihat singkat sedikit. Ya sebenarnya maksud hati ingin berlama-lama, tapi apa daya tangan maksud hati apa itu namanya, memeluk gunung tapi apa daya tangan tak sampai. Waktunya udah selesai, masya Allah ya. Dan masalah zakat insya Allah ada bahasan khusus yang itu kontinu kan ya, karena ini berkaitan dengan hukum ya. Hukum kan nggak bisa dibahas sekali dua kali pertemuan, tapi ini adalah ya tentang ya mukaddimah saja, pendahuluan agar kita lebih semangat kembali untuk banyak sedekah dan khususnya zakat, khususnya di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini. Semoga yang singkat sedikit ini bermanfaat dan lebih kurang mohon maaf. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Langsung ditutup atau ada apa begitu? Mohon kesediaan waktunya. Enggak. Barangkali ada yang namanya bertanya. Iya itu dia. Mungkin. Mudah-mudahan nggak ada. Insya Allah jelas lah. Insya Allah udah jelas. Tuh kan? Iya bang, silakan. Jadi gini Pak, kita ini kalau punya harta untuk
kita sedekahkan, kita zakatkan bentuk barang bagaimana? Jadi uang itu Iya, dibelikan sesuatu barang begitu atau apa yang umumnya apa ini? Sembako gitu ya. Begitu. Wallahu a'lam bishawab, tidak masalah, yang penting nilainya itu sama. Nilainya adalah nilai itu. Tapi kita lihatlah kebutuhan kaum muslimin. Lebih senangnya itu mentahannya itu atau barang-barang tadi itu. Itu kita juga harus melihat kondisi mereka. Mana yang lebih dia butuhkan? Yang ini atau yang ini? Kalau yang ini dia butuhkan, ya ahsannya adalah langsung dengan uang itu. Tapi secara umum insya Allah dengan dinilaikan atau diberikan sesuatu maka tidak masalah. Tapi wallahu alam saya lebih kepada pendapat atau lebih bahwa dengan uang itu langsung itu lebih utama. Sebagaimana misalnya emas tentu lebih utama adalah emas, dikeluarkannya emas. Boleh nggak diuangkan? Ya boleh juga, tidak masalah. Tapi yang paling penting adalah senilai dengan zakat itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau masalah kan perlu apa? Pemberian zakat untuk 8 golongan. Iya. Kemudian ada visa ini. Nah, apakah zakat misalnya zakat mal itu bisa untuk perbaikan masjid atau untuk sarana pendidikan? Masya Allah, Masya Allah. Wah, ini masuk ke wilayah pembagian ya, Masya Allah. Tadi nggak dibahas ya? Iya nggak dibahas. Baik. Pendapat yang rojih, pendapat yang kuat, zakat itu tidak boleh diberikan kecuali ke 8 golongan tadi itu. Termasuk fisabilillah. Fisabilillah itu apa sih maksudnya? Baik. Apakah boleh untuk madrasah, pembangunan madrasah, masjid dan yang lainnya? Enggak boleh. Tidak boleh. Tidak sah untuk membangun masjid atau madrasah atau untuk rumah apa begitu. Enggak boleh. Tidak sah. Karena fisabilillah itu kan Ibnu Sabil kan orang dalam perjalanan. Ibnu Sabil itu kan orang yang dalam perjalanan. Sabilillah itu jihad fisabilillah. Berjihad fisabilillah, perang. Jihad fisabilillah, atau para ulama mengatakan orang-orang yang talibul ilm, para penuntut ilmu. Karena orang yang penuntut ilmu itu dia fisabilillah. Apalagi yang Masya Allah merantau ke sono, jalan ke sono, apalagi dulu ya Masya Allah dari kampung ke Jakarta, ke Bekasi, tinggal di masjid. Ingat masa lalu gitu kan, Masya Allah, berat. Sedangkan nggak mungkin dia bekerja sambil belajar nanti dan seterusnya. Maka orang seperti ini pun kasih zakat. Itu namanya fisabilillah. Ya, Ibnu Sabil itu orang yang dalam perjalanan kehabisan ongkos. Ya mungkin hartanya hilang di tengah jalan, hilang kan, dompetnya hilang, barangnya hilang. Ya nggak bisa kembali ke kampung kan, karena hartanya ya ini orang yang kasih zakat. Itu namanya Ibnu Sabil. Kalau sabilillah tadi itu perang ya, intinya perang, jihad fisabilillah, dan masuk di dalamnya para penuntut ilmu. Maka digunakan untuk pembangunan ini, pembangunan itu, maka tidak boleh dan tidak diterima. Itu pendapat yang kuat. Wallahu a'lam bishawab. Nah ya, cukup ya. Ya cukup. Ya Allah. Pegang. Wallahu a'lam bishawab.
Ya ini masalah yang cukup panjang sebenarnya. Cara penyampaian zakat ini cukup panjang ya. Ada yang mengatakan bahwa setahun kehidupan dia itu dicukupi dengan zakat itu. Misalnya kekurangan sebulan, rata-rata sebulan kan misalnya 10 juta, dia dapatnya cuma sebulan itu 1 juta, berarti ada 9 juta kurang kan. Nah ini dicukupi selama 1 tahun, ada yang mengatakan demikian. Dan untuk apakah dikasih rumah, yo kayaknya sih yo gimana Pak? Apot ya, apot Pak ya, apot. Ya Allah ya, wallahu a'lam ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, cukup ya sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurang mohon maaf. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri saya dan dari syaitan, dan sedikitnya ilmu saya, dan semoga Allah mengampuni kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.